memeriksa legal standingnya, sehingga dapat diketahui siapa dan jabatan apa yang berhak untuk mewakili dan bertindak sah serta untuk dan atas nama paguyuban Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu, baik di dalam maupun di luar persidangan. Bahwa berdasarkan alasan tersebut terbukti dan tidak terbantah penggabungan ganti kerugian perdana bilik akwo yang diajukan para saksi selaku klien para trader menjadi konsumen tidak beralasan hukum, oleh karena patut dan adil untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Tanggapan penuntut umum bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan dalil penasihat hukum tersebut tentang tidak ada yang menyuruh para korban untuk menonton video terhadap terdakwa bahwa video adalah perbuatan yang bisa digolongkan sebagai perbuatan yang sengaja, sadar kemungkinan bahwa seharusnya terdakwa mengetahui bahwa sosial media khususnya YouTube merupakan media yang bebas diakses oleh siapapun. Bahwa penasihat hukum tidak memahami ketentuan pasal 194 ayat 1 KUHP yang menyatakan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali menurut undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Jika merujuk kepada frase pihak yang paling berhak menerima kembali dalam pasal 194 ayat 1 KUHP tersebut, tentu dalam hal ini yang paling tepat untuk menerima barang bukti dalam rangka ganti kerugian tersebut ialah para korban dari terdakwa. Dalam hal ini para korban telah mengajukan permohonan ganti kerugian kepada penuntut umum melalui pembentukan paguyuban yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Akta Paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu, Akta Pendirian nomor 21 tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris PPAT Musa Momarta Sarjana Hukum. Maka pasal 194 KUHP tidak membatasi secara pengembalian barang bukti tersebut kepada yang paling berhak. Artinya, selama barang bukti tersebut dikembalikan sehingga sampai dan diterima oleh yang berhak, maka dapat dilakukan langkah-langkah atau cara-cara yang dapat merealisasikan amanah dari pasal 194 KUHP tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Terlebih lagi, pembentukan paguyuban dan atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU 0010/194 AH.01.07 tahun 2022 tentang pengesahan pendirian Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Maka dengan demikian penuntut umum berpendapat pengembalian barang bukti tersebut kepada yang paling berhak melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu adalah sah secara hukum. Kemudian dalam hal ini penuntut umum perlu menjelaskan kepada penasihat hukum tentang tujuan dan eksistensi daripada bentukan paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu ialah untuk mempermudah koordinasi terkait pembayaran dan kerugian pada para korban, yang mana hal tersebut merupakan tujuan bersama dari para anggota yang merupakan para korban dan terdakwa dalam perkara akwo. Adapun permasalahan dibawa oleh penasihat hukum terkait dengan tidak diperiksa paguyuban Perkumpulan Trader Indonesia tersebut dalam persidangan bukanlah hal yang relevan untuk dipermasalahkan, sebab para korban dalam bentuk paguyuban korban Indraken telah menunjuk kuasa untuk mewakili kepentingan para korban dan sepakat membentuk paguyuban untuk mempermudah proses pengembalian kerugian. Maka dari itu, terdakwa penasihat hukum tidak berhak dan berwenang mengatur penuntut umum untuk mengembalikan barang ke paguyuban atau kepada saksi-saksi korban. Selain itu, perintah untuk memeriksa permohonan penggabungan ganti kerugian merupakan perintah dari majelis hakim, di mana dalam perintah tersebut pemeriksaan tidak dilakukan dalam sebuah pengujian alat bukti seperti saksi, surat, dan ahli, di mana dihadirkan di tengah-tengah persidangan untuk diuji dan dicari kebenaran materialnya. Hakim memerintahkan penuntut umum untuk menganalisa secara mandiri dan menyertakan dalam surat tuntutan apabila dirasa permohonan tersebut dapat diterima. Hal tersebut semata-mata demi menjalankan kewenangan penuntut umum sebagai melakukan fungsi penuntutan dan kewenangan jaksa dalam melakukan fungsi eksekusi. Selanjutnya perlu diketahui bahwa pasal 194 KUHP mengatur bahwa diberlakukannya terhadap barang bukti dapat dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dan dalam hal ini KUHP tidak membatasi cara pengembalian barang bukti tersebut kepada yang paling berhak. Artinya, selama barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, maka dapat dilakukan langkah-langkah atau cara-cara yang dapat merealisasikan amanat dari pasal 194 KUHP tersebut. Terlebih lagi, pembentukan paguyuban tersebut untuk mengelola pengembalian barang bukti
yang merupakan ganti rugi bagi para korban yang telah mengalami penderitaan telah dilakukan berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pengembalian barang bukti melalui paguyuban telah sesuai secara hukum. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati. Berdasarkan uraian di atas, maka sampailah kami pada kesimpulan di dalam tanggapan penuntut umum atau replik terhadap keberatan dari penasihat hukum terdakwa Indra Kusuma alias Indra Ken, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Bahwa terdakwa adalah manusia atau natural person yang cakap menurut hukum, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana. Bahwa 3. Bahwa kami selaku penuntut umum berkeyakinan untuk tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan di sidang pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia dan teman-teman hakim yang mulia, berdasarkan alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dalam tanggapan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Indra Ken alias Indra Kusuma alias Indra Ken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ke-1, kedua, dan kedua pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar 10 miliar rupiah bila mana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menyatakan barang bukti dari nomor 1 bundel rekening koran cap stempel Bank BCA Periode 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan nomor rekening 0671 sekian atas nama Gali Sapitri di Bank BCA sampai dengan nomor 219 satu bundel fotokopi akta jual beli nomor 347 2020 tanggal 7 Agustus 2020 dibuat di hadapan notaris Arifin tetap terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya nomor 220 satu buah handphone merek Apple tipe iPhone 13 warna gold dengan nomor IMEI 359 dan seterusnya beserta dengan SIM card provider Telkomsel simpati dengan nomor telepon 0821 dan seterusnya sampai dengan nomor 258 yaitu tanah dan bangunan berupa lantai 1 satu bidang tanah klaster Sutra Nareda Jalan Sutra Utama Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Banten dikembalikan kepada para saksi korban melalui paguyuban atau perkumpulan trader Indonesia Bersatu akta pendirian nomor 21 tanggal 26 September 2022 di hadapan notaris PPAT Musa Mumartas terjalan hukum. Selanjutnya nomor 29 satu bundel rekening koran cap stempel BCA pada April 2021 sampai dengan nomor 344 yaitu satu buah jam Patek Philips nomor 5726 dan seterusnya digunakan dalam perkara lain atas nama Rudianto P. 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah tanggapan penuntut umum atau replik atas nota pembalasan dan hukum terdakwa Indra Kusuma alias Indra Ken yang telah kami bacakan dan kami serahkan pada sidang hari ini Kamis 00.30 waktu Indonesia Barat. Penuntut umum ditandatangani. Yang pada prinsipnya nanti akan kami tanggapi dalam duplik. Akan tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah terkait masalah kami sudah menyampaikan akun BIN partner pada pihak JPU dan JPU juga sudah bisa mengakses langsung dari BAP. Kenapa? Dalam BAP sebelumnya dalam penyidikan Indra sudah menyebutkan akun BIN partnernya, alamat emailnya, passwordnya dan sampai dengan saat ini tidak pernah diganti dan berubah-ubah. Sehingga dalam akun BIN partner tersebut bisa terverifikasi
semua yang merasa menjadi korban, apakah masuk dalam di situ dapat terlihat apakah dahulunya mereka mendaftar lewat linknya Indra atau bukan. Jadi perlu saya tegaskan kembali, dalam sidang sebelumnya pledoi dari kami sudah menyampaikan bahwa kita berhasil membuka akun bin partnernya Indra, seperti itu. Nah, selanjutnya juga diketahui terdapat fakta dalam akun bin partnernya tidak ada transaksi penarikan uang sedikit pun dan masih tersimpan senilai 231.000 US dollar. Dalam artian itulah yang didapat oleh Indra dari akun bin partnernya yang sama sekali sampai dengan saat ini belum dinikmati dan diambil oleh Indra, seperti itu. Dari poin-poin replik yang tadi disebutkan Bang, ada yang di garis bawahi nggak Bang, mungkin terkait poinnya sendiri? Iya, kami melihat ya dalam replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tentunya akan kami tanggapi lebih lanjut dalam dupliknya. Akan tapi di garis bawahi yang tadi yang saya sampaikan, kunci dalam perkara ini adalah apa yang didalilkan oleh para korban, yaitu mereka menderita kerugian sebesar 70% dan Indra mendapatkan keuntungan 70% dari kerugian yang mereka derita atau alami, seperti itu. Itu poin penting kenapa membuktikan bahwa Indra sama sekali tidak memakai uang mereka untuk belanja dan lain sebagainya maupun untuk investasi di bidang kripto dan usaha-usaha lainnya, seperti itu. Itu yang poin yang yang sangat penting sekali. Kenapa dari awal sedemikian rupa sangat masif pemberitaan bahwa Indra mendapatkan keuntungan 70% dari kerugian para korban. Disitulah kami menggarisbawahi bahwa faktanya dalam akun bin partnernya tidak berbunyi seperti itu. Faktanya berbeda. Yang ada cuma 231.000 US dollar, seperti itu. Bang, sama ini tunjukin bin partner